Masyarakat yang budiman, jumpa lagi sama Patrick di sini. Kali ini Patrick akan membawakan alur cerita dari film Hunter Killer. Film rilisan tahun 2018 ini diadaptasi dari buku novel Firing Point. Pastikan matikan notifikasi WA kalian sebelum menonton film ini ya. Dan mari kita mulai. Film diawali dengan scene kapal selam pembunuh Amerika yaitu Tampa Bay diam-diam membuntuti kapal selam Rusia. Angkuh dan arogan awak kapal tersebut sesumbar bahwa dapat membuntuti kapal Rusia selama 2 jam 45 menit tanpa terdeteksi. Seketika sesumbar itu kadaluarsa setelah mereka dikejutkan oleh torpedo yang menghantam Tampa Bay. Torpedo kedua terdeteksi dari radar, namun mereka sudah terlambat untuk menghindar. Hancur lebur Tampa Bay akibat dihinggapi 2 torpedo yang tidak diketahui datangnya dari mana. Secara logika sih itu sudah jelas dari Rusia ya. Menghilangnya Tampa Bay telah diketahui oleh Pentagon, tapi penyebabnya sampai saat ini belum diketahui. Namun anehnya lagi, Tampa Bay 2 jam yang lalu masih mengirimkan sinyal darurat. John lalu melaporkan kejadian ini ke Laksamana Charles. Lalu John merekomendasikan agar melakukan misi penyelamatan dengan mengirim kapal selam Arkansas dengan dipimpin oleh Kapten Joe Glass. Kapten Joe sendiri terlihat sedang liburan. Dia berburu rusa di Skotlandia. Setelah mau melepaskan anak panah, dia menahannya. Karena rusa itu bersama gerombolan keluarganya. Setelah itu, Kapten Joe dibawa ke pangkalan selam Skotlandia untuk menjalankan misi penyelamatan. Tanpa banyak membuang waktu, dia menyuruh semua awak kapal yang sedang berlibur di pangkalan untuk kembali bekerja. Semua persiapan kapal selam pun dilakukan, dari pengecekan sistem hingga mengisi persediaan torpedo. Setelah Kapten Joe selesai mengecek kapal, dia menjelaskan misi penyelamatan ini ke seluruh awak kapal. Seketika hening, karena mereka kaget, ini adalah misi penyelamatan kapal teman mereka, yaitu Tampa Bay. Pada saat yang sama, analis senior Badan Keamanan Nasional, yaitu Jin, meminta bantuan John untuk mengirimkan tim pengintai ke pangkalan Angkatan Laut Rusia di Poliari. Hal ini dikarenakan ditemukan kegiatan mencurigakan dari pihak Rusia. Presiden Rusia pergi sebelum kapal selam Amerika ditorpedo. Jen berasumsi ada yang tidak beres dengan Menteri Pertahanan Rusia yaitu Dmitry Durov. Setelah persiapan selesai, Kapten Joe memerintahkan kapal selam Arkansas yang masih melaju di permukaan laut untuk mulai menyelam. Sebagai tanggapan Jen, John akan mengirimkan tim Navy SEAL di bawah komando Letnan Bimen dan timnya untuk menyusup ke Rusia. Tak gentar sedikit pun mendapatkan misi ini Letnan Bimen, mereka langsung menuju ke Rusia. Karena ini misi mata-mata, Bimen meminta semua anggotanya untuk melepaskan tanda pengenal. Karena apabila mereka mati, negara akan menyangkal bahwa itu adalah mata-mata dari Amerika. Arkansas memasuki wilayah perairan Rusia di mana lokasi terakhir Tampa Bay diketahui. Alat pemindai pun diluncurkan dan mereka menemukan bangkai Tampa Bay yang telah karam bersama seluruh awaknya. Lalu, dari mana sinyal itu berasal? Selain itu, diketahui juga Tampa Bay diserang dengan torpedo dari atas. Seketika, Joe mengubah status Arkansas menjadi siap tempur dan mengabarkan temuannya ini ke Pentagon. Petugas sonar menemukan suara dari kapal selam Rusia lainnya, yaitu Volkov yang sedang bersembunyi di bawah gunung es. Volkov kemudian menyerang Arkansas dengan 2 torpedo, namun bisa dihindari dengan alat pengecoh radar. Joe membalas dengan tembakan torpedo yang meleset karena lokasi Volkov yang tersembunyi. Dengan cepat, pemindai sonar menemukan Volkov dan mengarahkan torpedo ke arahnya, hingga menghancurkan Volkov. Tidak mulus kemenangan Arkansas, 2 torpedo Rusia masih aktif dan kembali mengejar Arkansas. Joe memerintahkan pilot untuk menurunkan kapal hingga ke Tampa Bay berada. Lalu menukikkan Arkansas tepat sebelum menabrakkan Tampa Bay. Dengan begitu, roket meledak dengan menyentuh Tampa Bay. Jenius sekali kapten kita ini, menjadikan Tampa Bay sebagai tameng, meskipun efek ledakannya tetap mengguncang Arkansas. Setelah kondisi tenang, petugas sonar kembali menemukan sinyal dari kapal selam lain, yaitu kapal selam Rusia yang bernama Konek yang rusak dengan menunjukkan hasil indikasi sabotase internal. Hal itu terlihat dari bekas ledakannya yang mengarah keluar kapal.
Scene berpindah ke John yang menerima laporan dari Arkansas. Setelah membaca pesan tersebut, dia menghampiri Letnan Charles untuk menyampaikan pesan tersebut. Dan John memberitahukan bahwa ada mata-mata di darat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Rusia. B-Man dan pasukannya melakukan aksi bungee jumping tanpa pengaman untuk masuk ke wilayah Rusia. Pendaratan diwarnai insiden tipis karena Martinelli tidak dapat mendarat dengan sempurna. Sudah jelas dong itu akan membuat Letnan B kesal. Baper amat sih tapi. Saat mengamati Konek, terdengar suara kode dari bagian belakang kapal. Kapten Joe berinisiatif untuk menyelamatkan awak kapal Konek. Hal ini menjadi perdebatan di antara Kapten Joe yang ingin menyelamatkan awak Konek dengan perwira eksekutif XO. Karena dia beranggapan Koneklah yang menenggelamkan Tampa Bay. Kapten tetap pada pendiriannya. Penyelamatan pun dilakukan. Arkansas menggunakan skoci selam untuk mengevakuasi. Dengan agak bersusah payah, awak kapal Konek dapat terevakuasi ke kapal Arkansas. Bagaimana ya rasanya? Tidak berdaya tapi diselamatkan oleh musuh bebuyutan. Campur aduk bro. Awak kapal Konek yang selamat hanya tersisa 3 orang termasuk komandannya, yaitu Kapten Sergei Andropov. Setelah Kapten Joe menemuinya, dia memerintahkan EXO untuk membawa awak Konek ke UKS untuk diperiksa. Dan setelah diperiksa, Joe memerintahkan untuk memisahkan semua awak kapal dengan tujuan akan dilakukan interogasi. Tim darat mulai melakukan penyusupan. Mereka terbagi dari 2 tim. B-Man dan rekannya menyiapkan komunikasi dengan Pentagon, dan 2 yang lain menyiapkan drone bawah air. Mereka dengan cukup mudah menyelinap ke pangkalan Angkatan Laut Rusia di Poliari dan mengintai dari tempat yang tersembunyi. Dengan drone bawah air, mereka menyiarkan kegiatan militer Rusia di situ ke Washington. Saat akan memulai live report, sinyal di area tersebut diblokir. Bahkan seorang presiden Rusia pun tidak bisa menghubungi Washington untuk berdiskusi. Di saat yang bersamaan, John memerintahkan B-Man untuk memindahkan frekuensi ke satelit cadangan dengan frekuensi khusus anti blokir. Ibarat ya kalau kita VPN lah. Mereka melihat bahwa militer Rusia sedang mengerahkan kapal penghancur dengan komando dari Menteri Pertahanan Dmitry. Sedangkan Presiden Nikolai Zakharin sedang diisolasi. Presiden yang sedang terheran-heran kenapa banyak kapal penghancur di laut. Tiba-tiba didatangi Dmitry. Dmitry melakukan kudeta terhadap Nikolai yang terjebak di sana dan memulai perang dengan Amerika. Kudeta itu disaksikan oleh Washington ketika presiden ditawan dan seluruh tim keamanannya dibunuh dan ditenggelamkan ke laut. Dalam rapat darurat dengan Ibu Presiden Amerika Serikat, Charles merekomendasikan persiapan perang, namun mendapat sanggahan dari Jen. Dalam analisisnya, dia menyatakan bahwa ini dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sementara itu, John mengusulkan untuk menyelamatkan Nikolai dengan menugaskan Arkansas dan tim B-Man. Presiden pun memilih opsi tersebut. Tugas itu telah sampai ke Kapten Joe. Tidak lain mereka memerintahkan Arkansas menuju ke Poliari. EXO menjelaskan, pangkalan itu dipenuhi oleh ranjau dan radar, sehingga mustahil bagi Arkansas untuk menembus pertahanan itu. Tak hilang akal, Kapten Joe melobi Sergei untuk membantu dengan menjelaskan bahwa Konek tidak ditembak oleh pihak Amerika, melainkan kapal Konek itu sedang disabotase. Kapten Joe juga menjelaskan bahwa saat ini Zakharin sedang dikudeta dan ditahan oleh Dmitry Durov. Di sisi lain, Durov dilapori anak buahnya apabila mereka menemukan sinyal dari pasukan Navisil yang sedang bersembunyi di atas anjungan sekitar Poliari. Pasukan lalu dikerahkan menuju ke pusat sinyal. Pasukan B-Man yang sedang berniat untuk ngaso-ngaso sebentar tertunda karena kedatangan pasukan Rusia. Tentara Rusia menyisir anjungan dan komandan tentara Rusia mengeluarkan tembakan spekulasi dari bawah dan mengenai kaki Martinelli. Hal itu sudah jelas harus membuat Martinelli menahan suara teriakannya. Karena tidak ada respon, tentara Rusia akhirnya meninggalkan tempat itu. Sambil mengobati Martinelli, B-Man memberitahu pasukannya tentang misi yang cukup impossible, yaitu menyelamatkan Presiden Rusia dari kudeta Menteri Pertahanannya. Arkansas mulai melaju ke Poliari dengan mode siluman sesuai instruksi Kapten Joe. Sebelum memasuki wilayah Moremans, Sergei memutuskan untuk membantu Kapten Joe.
Awalnya bantuan Sergei ditentang oleh para kru Arkansas. Sergei mulai mengarahkan Arkansas untuk melewati jebakan-jebakan yang disebar di daerah itu. Seluruh awak Arkansas diminta untuk diam guna menghindari ranjau pendeteksi suara. Satu persatu jebakan dilalui dengan sempurna oleh Arkansas. Namun di depan telah menunggu ranjau akustik. Sudah jelas mustahil untuk menembus ranjau akustik dong. Lalu Sergei mengarahkan Arkansas untuk melewati jalur rahasia yang bahkan tidak ada di peta Arkansas. XO secara membabi buta menentang untuk melewati jalur tersebut. Namun pada kenyataannya Arkansas dapat melewati jalur itu dengan selamat. Berkat kepercayaan Kapten Joe kepada Sergei, mereka pun bisa melewati semua rintangan. Pasukan darat yang dipimpin oleh B-Man mulai melakukan operasi penyelamatan tanpa Martinelli. Mereka pun menyelam ke tempat penahanan pada tengah malam dan bertemu dengan salah satu pengawal Nikolai yang terluka. B-Man menjelaskan bahwa keberadaan dia di sini untuk menyelamatkan Presiden Rusia. Mendengar hal itu, dia kemudian bergabung dengan tim B-Man sebagai pemandu. Dengan memanjat tembok, mereka melumpuhkan penjaga di ruangan Nikolai lalu meledakkan pintu bajanya. Suara ledakan mengundang militer Dmitri dan terjadilah baku tembak di sana. Di tengah hasil saling tembak, B-Man lalu menyelamatkan Presiden Rusia. Demi memperlancar misi penyelamatan Presiden Rusia, pengawal Nikolai tersebut tinggal di gedung untuk menahan militer Dmitri. Setelah berhasil keluar dari gedung, B-Man and tim melarikan diri ke laut. Mereka terus ditembaki dan menyebabkan Matt terbunuh. Di sisi lain, Skoci Selam kembali diarahkan untuk menjemput mereka yang sedang dikejar anak buah Dmitri. Situasi B-Man mulai terdesak karena mereka tidak memiliki peralatan yang memadai. Di bawah jembatan menuju hutan, Nikolai terluka akibat tembakan anak buah Dmitri. Saat situasi mulai terjepit, Martinelli membantu mereka dengan tembakan jarak jauhnya dari dalam hutan. Tak itu saja, Johnston juga meledakkan mobil-mobil milik loyalis Dmitri. Kondisi langsung berbalik arah. B-Man dan Johnston dapat kabur menjauhi anak buah Dmitri dan menuju ke titik penjemputan. Saat di titik penjemputan, Skoci Arkansas agak terlambat dan menyebabkan tentara Rusia berhasil mendekat sebelum B-Man masuk ke kapal. Johnston mencoba menahan anak buah Dmitri agar Presiden Rusia dapat selamat. Setelah kondisi dirasa aman, Johnston mulai berenang menyusul B-Man. Tetapi di tengah dia melakukan berenang gaya katak, dia malah ditembaki oleh tentara Dmitri. Alhasil dia pun tewas. Setelah mengantar Nikolai ke Skoci, B-Man kembali lagi ke pantai berniat untuk menjemput Martinelli. Dmitri mendapatkan laporan bahwa Presiden Rusia berhasil kabur dengan menggunakan kapal selam Amerika. Kaburnya Nikolai membuat murka Dmitri yang langsung mengarahkan kapal penghancurnya untuk mendeteksi keberadaan kapal selam Amerika. Kapten Joe menangkap sinyal keberadaan kapal penghancur lalu Sergei mengatakan bahwa kapal itu bernama Shevchenko. Kapal tipe penghancur yang setiap awaknya dilatih olehnya. Pihak Rusia berhasil mendeteksi keberadaan Arkansas ketika Skoci itu sedang menyatu ke Arkansas. Setelah Nikolai dan awak Skoci diselamatkan, Joe melepaskan Skoci untuk umpan. Namun banyaknya roket yang meledak memberi dampak besar bagi USS Arkansas. Terjadi kebocoran pipa dan kebakaran di pipa penghubung di kapal tersebut. Shevchenko kembali menyerang dengan mengirimkan 2 rudal. Arkansas berhasil mendeteksi rudal tersebut, lalu Kapten Joe menginstruksikan pilotnya untuk menukik turun dengan meninggalkan alat pengalih rudal. Alat itu berhasil mengecok 1 rudal, sementara rudal yang lain dikelabui dengan mendaratkan Arkansas di dasar laut dengan memanfaatkan lumpur yang berada di dasar laut. Dari Washington, Charles menganggap Arkansas telah tenggelam dengan menewaskan Nikolai dan membuatnya menyalahkan John. Karena Charles beranggapan secara politik Amerika telah membunuh Presiden Rusia. Dan yang lebih mengerikan lagi, apabila NATO mengetahui ini, bisa jadi Amerika diserang oleh seluruh anggota NATO dan bahkan tidak mustahil seluruh negara akan menyerang Amerika. Untuk berjaga-jaga terhadap balasan Rusia, Amerika menyiapkan armada lautnya di perairan Atlantik. Di lain pihak, Dmitri juga berasumsi sama dengan Charles. Dia mengerahkan armada lautnya untuk memulai perang. Bibit-bibit Perang Dunia Ketiga lahir di Laut Atlantik.
Sementara itu, Martinelli sedang berusaha melarikan diri dari buruan tentara Rusia. Dengan kondisi Martinelli yang terluka, dia dengan mudah dikepung oleh tentara Rusia. Saat sedang akan dibawa tentara Rusia, dia diselamatkan oleh B-Men. Di dasar laut, Arkansas masih berjuang walaupun mengalami kerusakan parah akibat tingginya tekanan air di dasar laut. Para kru bekerja ekstra untuk menangani kebocoran dan kebakaran. Saluran torpedo pun juga mengalami kerusakan sehingga mereka tidak memiliki senjata kecuali misil Tomahawk. Pihak Rusia tampaknya akan melakukan penyerangan lagi ke Arkansas. Sebelum serangan itu dilakukan, Kapten Joe meminta Sergei untuk menghentikan serangan itu. Lalu Sergei mencoba berkomunikasi dengan kapal pemburu dengan tujuan menahan serangan. Hal itu tidak mustahil karena Sergei lah yang melatih seluruh awak kapal Shevchenko. Walaupun di sisi lain itu perlu keajaiban yang luar biasa. Sergei mulai memanggil awak kapal satu persatu untuk menjelaskan secara singkat keadaan mereka kenapa bisa berada di kapal selam Amerika. Setelah Sergei memberikan penjelasan, Arkansas naik ke permukaan dan kini berhadapan-hadapan dengan Shevchenko. Kapten kapal Shevchenko merupakan komplotan dari Dmitri, dan dia memaksa awak kapal menembaki USS Arkansas. Namun tidak ada yang bersedia. Sampai saat Presiden Rusia bersuara melalui radio komunikasi mengabarkan keberadaannya di kapal Arkansas. Kapten Shevchenko melaporkan kepada Dmitri apabila awak kapalnya tidak mau menembak Arkansas. Sudah jelas Dmitri agak murka dong. Dmitri yang mendengar hal itu menyiapkan rudal KH-35 untuk menghantam Arkansas. Mendengar hal itu, Washington juga merespon dengan mengizinkan Arkansas menggunakan tembakan misil Tomahawk-nya untuk menyerang Rusia. Kedua pihak sama-sama siap menembak misilnya. Tanpa ragu, Dmitri memerintahkan anak buahnya untuk menembak rudal ke Arkansas. Di sisi lain, Kapten Joe malah menolak untuk mengambil tindakan balasan. Dia sangat menyadari bahwa menembak kembali Rusia sama saja memulai Perang Dunia Ketiga. Di detik-detik akhir sebelum rudal itu mengenai Arkansas, awak kapal Shevchenko menyelamatkan Arkansas dengan menembaki rudal yang datang menuju Arkansas. Setelah itu, Shevchenko menghancurkan markas besar Angkatan Laut Dmitri Durov dengan misil mereka. Keputusan berani Kapten Joe yang pada akhirnya membawa kedamaian. Apresiasi diberikan oleh semua pihak karena keberhasilannya menghindari Perang Dunia Ketiga. Kapten Joe menambatkan Arkansas ke pangkalan laut Rusia untuk mengembalikan Nikolai Zakharin dan awak konek yang masih hidup ke negara mereka. Tak lama kemudian, B-Men dan Martinelli pun datang. Kedua kapten itu pun saling bertukar pikiran bahwa kejadian gila yang baru saja mereka alami tidak bisa mereka ceritakan kepada anak cucunya. Setelah selesai sesi perkenalan dua orang nekat ini, mereka masuk ke dalam Arkansas dan kembali ke Amerika dengan kawalan kapal Angkatan Laut Rusia. Dan film pun selesai. Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen apabila Anda berkenan. Saya dan kru pamit. See you on next video. Bye-bye.